Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Ketemu kembali di sesi ke-10 pertemuan kita kali ini untuk mata kuliah Digital Governance ya, sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya. Materi ini juga ada di e-learning yang ada di Unis, kalian bisa mengunduh dan juga memanfaatkan semua materi yang ada. Baik, semuanya hadir di sini? Hadir ya? Oke, alhamdulillah. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sesi yang ke-10 yaitu Smart City ya. Smart City, apa saja yang akan kita bahas dari perkuliahan di sesi yang ke-10 ini? Yang pertama, apa itu konsep Smart City? Kemudian elemen Smart City itu apa? Kemudian bagaimana strateginya untuk mengembangkan Smart City? Dan kemudian contoh-contoh dari Smart City yang ada. Gitu ya. Oke, sebelum lanjut saya ingin menjelaskan tujuan pembelajaran. Ya, ini penting supaya kalian di akhir sesi nanti bisa memahami apa yang harus dicapai. Yang pertama adalah bagaimana mampu memahami dan menjelaskan konsep Smart City. Kemudian mampu menjelaskan elemen dari Smart City itu apa saja, indikatornya apa saja, variabelnya apa saja. Kemudian nanti yang berikutnya mampu memahami strategi pengembangan Smart City. Dan yang terakhir mampu menunjukkan dan mendeskripsikan contoh-contoh dari Smart City yang ada khususnya mungkin di Indonesia ya. Oke teman-teman, ini adalah sesi yang ke-10. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana pemerintahan digital. Ya, ini sesi yang ke-9 yang kita laksanakan setelah UTS. Baik, sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita tentang apa itu Smart City, maka saya perlu mereview sesi yang terdahulu, yaitu tentang pemerintahan digital atau digital government. Nah, menurut teman-teman, pemahaman kalian, apa itu digital government? Ya, siapa yang bisa menjelaskan? Silahkan, Trisnandi. Digital government itu di mana pemerintahan itu bisa memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan partisipasi masyarakat serta transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ya. Inti dari apa yang dijelaskan oleh Trisnandi tadi adalah bagaimana penggunaan teknologi digital. Dan tugas pemerintah melaksanakan tugas umum pemerintahan, melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan. Maka tiga hal itu bagaimana dioptimalkan, diefisienkan dengan menggunakan teknologi digital. Oke, yang kedua, apa tujuan dari penerapan digital government? Ada lagi? Mungkin teman-teman? Silahkan. Tujuannya itu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi juga, dan menjadikan pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan dan Iya, betul. Efisiensi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, tentu kalian sebagai masyarakat ini bisa merasakan seberapa responsif sih pemerintahan kita. Nah, teknologi itu bisa membantu meningkatkan hal tersebut. Oke. Kita lanjutkan sekarang konsep Smart City. Nah, sebelum saya lanjut nih, menurut kalian apa itu Smart City? Ada yang bisa mendeskripsikan? Ya? Kota cerdas, oke. Ada lagi? Apa itu Smart City? Silahkan. Ada? Kota cerdas, kota yang berkaitan dengan apa? Menggunakan apa? Teknologi digital. Untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh kota. Permasalahannya apa? Bisa dari sisi ekonomi, bisa dari sisi mobilitas, lingkungan, SDM-nya, dan sebagainya. Nanti akan kita ulas bagaimana Smart City itu. Oke, nah ini tadi yang sudah kalian jelaskan, ada beberapa konsep yang dikemukakan baik oleh Cohen, Gibinger maupun Caraglio. Oke ya. Kita masuk kepada elemen Smart City. Ini penting bagi kita untuk memahami.
bagaimana smart city itu bisa bekerja jika ada 3 elemen. Yang pertama teknologi, ya ini penting. Kemudian kelembagaan, ini secara institusi, organisasinya seperti apa. Dan kemudian faktor manusianya, SDM. Nah ini penting sekali ya, SDM itu harus bisa memanfaatkan teknologi dan juga membentuk kelembagaan yang efisien. Ya. Oke. Nah, dalam penerapan yang dilakukan oleh beberapa kota di seluruh penjuru dunia, ada 3 hal juga yang menjadi komponen utama. Pertama, fisik kotanya itu apa? Seperti apa? Jadi memang pemerintahan kota itu kan menguasai wilayah dengan memiliki fisik, ya, wujud, ya. Yang kedua, kemampuan dan ini inovasinya dibutuhkan. Karena permasalahan kota itu sangat kompleks. Yang ketiga adalah aplikasi dan sistem yang tertanam. Oke. Nah, kita akan lihat bagaimana dimensi atau indikator yang ada di dalam smart city. Yang pertama berkaitan dengan smart economy. Nah, smart economy itu apa? Berkaitan dengan apa smart economy? Daya saing, oke, terus? Ya? Selain daya saing? Peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi smart economy itu berkaitan dengan bagaimana pemerintah kota meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga itu diperlukan daya saing, diperlukan ketersediaan lapangan kerja dan sebagainya. Nah ini daya saing ya. Kemudian yang kedua smart mobility, mobilitas, apa itu? Dengan apa? Ya, mobilitas itu berkaitan dengan transportasi, penduduk, perpindahan. Menggunakan apa ini? Bagaimana teknologi membantu? Maka ada smart mobility, ya. Yang berikutnya adalah smart people. Bagaimana berkaitan dengan SDM masyarakatnya itu. Dilihatnya dari apa nih kalau SDM-nya cerdas? Ya. Pendidikan, oke, terus keterampilan, kreativitas. Ya. Oke, kemudian lingkungan cerdas. Ini bagaimana memanfaatkan sumber daya alam. Ya, termasuk dalam hal ini melakukan proteksi terhadap kerusakan lingkungan. Ya. Kemudian tata kelola cerdas. Nah, kalau tata kelola cerdas ini berkaitan dengan apa? Iya, transparansi, tata kelola, proses memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maka itu masuk di dalam tata kelola cerdas. Yang terakhir adalah kualitas hidup atau smart living. Nah, apa yang kalian bayangkan begitu kita sebut smart living? Kualitas berkaitan dengan pendidikan, lebih dari itu yaitu angka harapan hidup, dan di situ ada kesehatan, ya. Oke, jadi inilah indikator yang bisa kita jadikan ukuran bagaimana melihat pelaksanaan atau penerapan smart city di berbagai wilayah, ya. Ini menurut Cohen, ya. Nah, ini indikator detailnya kita bisa lihat bahwa smart economy berkaitan dengan daya saing, produktivitas, kewirausahaan. Nah, kalian tahu ya seberapa banyak kewirausahaan itu ada di masyarakat di Indonesia ini masih sangat kecil. Maka kalau kalian itu punya kemampuan untuk meningkatkan kewirausahaan, menjadi entrepreneur, maka itu akan membantu peningkatan di indikator smart economy. Smart environment, tingkat polusi. Nah, daya tarik, coba sekarang daya tarik ya berkaitan dengan kota. Anda lebih suka tinggal di Tangerang atau tinggal di Bogor? Bogor. Kenapa tuh? Sejuk itu daya tarik lingkungan. Kalau di kota Tangerang panas, polusi. Nah, dari sisi smart environment maka itu dinilai. Ya, Bogor lebih baik daya tarik lingkungannya daripada di
Tangerang. Oke ya, tingkat polusi juga mungkin ya. Tapi ini perlu indikator ya, bukan sekedar feel atau apa yang kita rasakan, tapi juga butuh indikatornya. Perlindungan terhadap lingkungan, pengelolaan sumber daya alam ya. Oke. Mobilitas cerdas. Nah, bagaimana mobilitas transportasi itu digunakan untuk menggunakan teknologi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Misalnya dengan menggunakan mobil listrik dan sebagainya ya. Kemudian tata kelola cerdas, ini tadi berkaitan dengan pelayanan publik, transparansi dan tata kelola. Masyarakat cerdas berkaitan dengan SDM, ya, kreativitas, ya. Kemudian kualitas hidup ini berkaitan dengan tingkat kesehatan, tingkat keamanan, faktor budaya dan sebagainya. Oke, jadi itu saya rasa yang berkaitan dengan indikator atau elemen atau dimensi dari smart city. Nah, ada beberapa contoh ya. Contohnya smart city di Swedia ya. Ada juga yang smart city di Malaysia, di Cyberjaya ya, Putrajaya. Sebenarnya Kota Tangerang itu juga termasuk smart city. Nah, itu menarik untuk dilihat lebih lanjut bagaimana penerapan dari smart city di Kota Tangerang. Nah, saya juga melakukan penelitian tentang itu. Rupanya salah satu indikator yang menarik untuk saya sampaikan kepada kalian berkaitan dengan partisipasi publik dan literasi digital. Bahwa di Kota Tangerang partisipasi publiknya dalam menggunakan pelayanan digital itu masih kurang. Hanya 24% dari penduduk Kota Tangerang itu memanfaatkan pelayanan digital. Dan literasi digitalnya tingkatnya hanya dalam skala 2 dari 5 ya. Oke ya, Bandung juga termasuk yang bagus. Baik teman-teman, saya rasa itu pembahasan kita tentang Smart City. Silahkan kalau ada yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan, silahkan. Ya, silahkan. Ya. Saya ingin bertanya terkait materi Bapak mengenai Smart City. Kita kan tahu bahwasannya perkembangan teknologi informasi semakin besar. Ya. Dan mulai diterapkan dalam berbagai aspek pemerintahan ya Pak. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana penerapan konsep Smart City yang hanya mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi warga kota, tetapi juga menjamin partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan publik. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik dari Argi Ardiansyah ya. Oke. Partisipasi publik itu hal yang penting. Kenapa? Karena pemerintah tidak bisa sendiri melaksanakan pembangunan atau menyelesaikan persoalan yang ada di kota itu. Maka butuh masukan, butuh kritik. Nah, partisipasi publik itu bisa diwujudkan dengan adanya teknologi digital ini. Masyarakat bisa memberikan masukan, kritik, menulis melalui sosial media, melalui platform yang disediakan berupa keluhan, juga bisa berupa saran dan sebagainya. Nah, ini bisa dilakukan dengan baik jika pemerintah itu memfasilitasi. Nah, di Kota Tangerang sebenarnya juga tingkat partisipasinya masih perlu ditingkatkan ya. Ini yang bisa menjadi alasan bahwa memang partisipasi publik di Indonesia berkaitan dengan pelayanan publik digital itu masih perlu ditambahkan. Satu lagi mungkin pertanyaan? Ya, silahkan. Ya, ya. Oke. Pertama, penerapannya bagaimana? Kalau kalian warga Kota Tangerang sudah belum mengunduh atau mendownload Tangerang Live? Ya, di situ kalian akan melihat bagaimana pelayanan publik diberikan melalui Tangerang Live secara digital. Yang kedua, tantangannya apa? Literasi digital warganya masih rendah, ya. Kemudian apalagi partisipasi warga sebenarnya sudah tinggi, tapi fitur-fitur yang ada di dalam Tangerang Live itu perlu membuka akses yang lebih banyak lagi. Supaya apa? Supaya masyarakat bisa lebih fleksibel menyampaikan. Kalau perlu sebenarnya, kalau masyarakat itu memberi kritik di sosmed, di IG, di TikTok, itu langsung ketangkep oleh pemerintah Kota Tangerang. Baik ya,
Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Lesson learn kita hari ini adalah semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin besar rasa toleransinya. Jadi ini pelajaran dari guru bangsa kita, yaitu Gus Dur ya. Dan ini berkaitan juga dengan pelayanan publik ya. Bagaimana pelayanan publik itu memberikan personifikasi, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh masing-masing orang, tidak digeneralisasi ya. Baik, mungkin itu saja. Untuk sesi yang akan datang, pembahasannya adalah tentang manajemen desa secara digital ya, smart village ya. Selanjutnya nanti tugas kalian yang perlu saya sampaikan adalah mengidentifikasi smart city yang ada di Kota Tangerang, sampai pada tahapan apa, sudah ada program apa. Demikian saya rasa cukup apa yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Terima kasih ya.